Perkenalkan, nama saya Friska Lovely. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme protein. Jadi, protein adalah salah satu makromolekul yang terdapat dalam berbagai jaringan dalam tubuh, interstisial dan cairan darah. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Selanjutnya, protein mempunyai fungsi yaitu ada 7. Yang pertama sebagai enzim, yang kedua sebagai alat pengangkut dan penyimpanan, yang ketiga sebagai alat pengatur pergerakan, yang keempat sebagai penunjang mekanis, yang kelima sebagai pertahanan tubuh atau imunisasi, yang keenam sebagai media perambatan impuls syaraf, dan yang ketujuh sebagai pengendalian pertumbuhan. Pembagian asam amino ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama esensial dan yang kedua non esensial. Esensial berarti asam amino ini tidak dapat dibentuk dalam tubuh, melainkan harus ada asupan dari luar seperti makanan. Asam amino esensial ini terdiri dari histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, tritopan, dan valanin. Sedangkan asam amino non esensial itu adalah asam amino yang dapat diproduksi di dalam tubuh kita. Adapun bagian dari asam amino non esensial ini adalah alanin, arginin, asparagin, aspartic acid, kistin, glutamic acid, glutamin, glisin, prolin, selonikistin, serin, taurin, tirosin, dan ornitin. Tahapan-tahapan dari metabolisme protein ini, yang pertama, protein terdapat dalam makanan akan dicerna di dalam lambung dan usus dan berubah menjadi asam amino. Selanjutnya akan diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke dalam hati. Kemudian sebagian asam amino ini akan diambil oleh hati. Protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, maka kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Selanjutnya, hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme dan anabolisme. Adapun beberapa istilah dalam metabolisme protein, yang pertama itu ada penguraian protein dalam tubuh. Secara garis besar, metabolisme protein yaitu asam amino dibuat di dalam hati atau dihasilkan dari proses katabolisme protein dalam hati, dibawa oleh darah ke dalam ke jaringan untuk digunakan. Proses anabolik ataupun katabolik terjadi di dalam jaringan yang ada di luar hati. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari 3 sumber. Yang pertama absorpsi melalui dinding usus, yang kedua hasil penguraian protein dalam sel, dan yang ketiga hasil sintesis asam amino dalam sel. Yang kedua, asam amino dalam darah. Jumlah asam amino dalam darah tergantung dari jumlah yang diterima dan jumlah yang digunakan. Pada proses pencernaan, protein diubah menjadi asam amino melalui proses hidrolisis oleh enzim-enzim. Setelah protein diubah menjadi asam amino, maka dengan proses absorpsi melalui dinding usus, asam amino tersebut sampai ke dalam pembuluh darah. Dalam keadaan berpuasa, konsistensi asam amino dalam darah itu 3,5 sampai 5 mg per 100 ml. Setelah makan makanan sumber protein, dia akan naik menjadi 5 sampai 10 mg per 100 ml. Setelah 4 sampai 6 jam, konsentrasinya akan turun kembali. Yang ketiga itu ada reaksi metabolisme asam amino. Tahap awal reaksi metabolisme asam amino melibatkan pelepasan gugus asam amino melalui 2 proses, yaitu transminasi dan deaminasi. Transminasi adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan atau pelepasan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino yang lainnya. Pada reaksi transminasi ini,
gugus yang dilepaskan diterima oleh suatu asam keto sehingga terbentuk asam amino yang baru, yaitu berupa alanin dan asam glutamat dan asam keto lainnya. Reaksi transminasi bersifat reversibel. Pada reaksi ini tidak ada gugus asam amino lain yang hilang karena gugus asam amino yang dilepaskan oleh asam amino diterima oleh asam keto. Reaksi transminasi ini terjadi dalam mitokondria maupun cairan sitoplasma. Selanjutnya ada deaminasi oksidatif. Pada reaksi deaminasi, gugus minus NH2 dilepaskan dalam bentuk amonia yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh dalam berbentuk urea dalam urin. Asam amino dengan reaksi transaminasi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dihidrogenase sebagai katalis. Yang keempat, pembentukan asetil koenzim A. Asetil-CoA merupakan senyawa penghubung antara metabolisme AA dengan siklus asam sitrat. Ada dua jalur metabolik yang menuju pada pembentukan asetil koenzim A, yaitu asam pirufat dan melalui asetoasetat. Asam amino yang menjadi jalur metabolik melalui asam pirufat, yaitu treonin, diubah menjadi glisin dan asetaldehida oleh enzim treonin aldolase. Glisin kemudian diubah menjadi asetil-CoA. Pada serin mengalami reaksi dehidrasi dan deaminasi oleh enzim serin alfa dihidrat. Pada alanin menghasilkan asam pirufat dengan langsung pada reaksi transminasi dengan asam alfa ketoglutarat. Selanjutnya ada siklus urea. Senyawa yang tergolong di dalamnya sebenarnya merupakan hasil akhir dari suatu rantai reaksi yang bila mana tidak diekskresikan akan membahayakan sel ataupun diri sendiri. Senyawa ber-N, misalnya NH3 yang karena sifatnya toksis kemudian diubah menjadi urea atau asam urat. Urea adalah zat netral tidak toksis yang dikeluarkan bersama urin. Senyawa itu terbentuk dari 2 molekul amoniak dan 1 molekul karbon dioksida. Penggabungan ini memerlukan energi yang cukup besar yang berasal dari ATP, pengikatan NH3 sehingga menjadi urea terjadi melalui siklus urea. Siklus urea tercakup menjadi beberapa siklus, yaitu reaksi pertama itu sintesis karbamil fosfat. Dalam reaksi pembentukan karbamil fosfat ini, 1 mol amonia bereaksi dengan 1 mol karbon dioksida dengan bantuan enzim karbamil fosfat sintetase. Reaksi ini membutuhkan energi karena reaksi ini melibatkan mol ATP yang diubah menjadi ADP. Yang reaksi kedua itu pembentukan sitrulin. Karbamil fosfat yang terbentuk bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin. Dalam reaksi ini bagian karbamil bergabung dengan ornitin dan memisahkan gugus fosfat. Sebagai katalis pada pembentukan sitrulin adalah ornitin transkarbamilase yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati. Adapun reaksi ketiga itu pembentukan argininosuksinat. Selanjutnya sitrulin bereaksi dengan asam aspartat membentuk asam argininosuksinat sintatase. Dalam reaksi tersebut ATP merupakan sumber energi dengan jalan melepaskan gugus fosfat dan berubah menjadi AMP.
Sedangkan reaksi keempat itu penguraian asam argininosuksinat. Dalam reaksi ini, asam argininosuksinat diuraikan menjadi arginin dan asam fumarat. Reaksi ini berlangsung dengan banyak enzim argininosuksinase, suatu enzim yang terdapat dalam hati dan ginjal. Selanjutnya ada reaksi kelima, yaitu penguraian arginin. Reaksi terakhir ini melengkapi tahap reaksi pada siklus urea. Dalam reaksi ini, arginin diuraikan menjadi urea dan ornitin. Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi penguraian ini ialah arginase yang terdapat dalam hati. Ornitin yang terbentuk dalam reaksi hidrolisis ini bereaksi kembali dengan karbamil fosfat untuk membentuk sitrulin ataupun reaksi kedua. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.